wabarakatuh. Saya Rini Zaki Haryanto dengan NIM 21107011054. Sehubung tugas ilmu biomedik dasar 1, materi sistem pernafasan, di sini saya akan mendemonstrasikan dan memberikan role play tentang sistem pernafasan. Sebelumnya saya sudah menggambar sistem pernafasan. Sudah jelas di sini struktur-strukturnya. Di sini ada rongga hidung. Kemudian ada rongga mulut. Lalu dari rongga hidung terhubung ada faring dan ada laring. Faring untuk sistem pernafasan dan laring untuk sistem pencernaan. Nah, di sini setelah faring sistem pernafasan terdapat trakea. Nah, di trakea ini terdapat cincin-cincin yang melapisi trakea. Di sini terlihat dengan jelas. Kemudian ada 2 paru-paru sebagai organ utama pada sistem pernafasan. Nah, dari trakea ini terhubung bronkus, dan bronkus terbagi menjadi 2, kanan dan kiri, yaitu bronkiolus namanya. Nah, bronkiolus pun bercabang lagi di ujung-ujungnya, yaitu disebut dengan alveolus. Pada paru-paru yang sebelah kanan itu lebih besar daripada paru-paru yang sebelah kiri, karena paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus. Kemudian lapisan yang melapisi paru-paru disebut dengan pleura. Dan pada bagian bawah rongga dada yang membatasi rongga dada dan rongga perut disebut dengan diafragma. Pada sistem respirasi terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi, oksigen atau O2 masuk ke rongga hidung, lalu melewati faring, melewati trakea, dan melewati bronkus, lalu bertukar di bagian alveolus. Nah, pada saat udara masuk ke alveolus, sel darah merah akan menyerap oksigen sehingga nantinya sel darah merah yang pertamanya berwarna biru akan berubah menjadi merah keunguan karena menyerap banyak oksigen. Lalu akan masuk ke pori-pori yang terdapat di alveolus, karena alveolus tentunya banyak pori-pori di dalamnya. Kemudian untuk fase ekspirasi, yaitu saat karbon dioksida keluar dari tubuh, itu pertama dari alveolus, karbon dioksida akan disalurkan melalui bronkiolus, lalu ke bronkus, trakea, faring, dan keluar melewati rongga hidung. Itulah yang disebut dengan fase ekspirasi. Selain itu, terdapat 2 mekanisme pernafasan pada sistem pernafasan, yaitu mekanisme sistem pernafasan dada dan mekanisme sistem pernafasan perut. Yang pertama itu adalah mekanisme sistem pernafasan dada. Nah, pada mekanisme sistem pernafasan dada di sini yang berperan penting yaitu adalah tulang rusuk bagian dada. Pada saat fase inspirasi, tulang-tulang rusuk akan berkontraksi dan rongga dada pun membesar. Saat rongga dada membesar, maka oksigen pun akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada saat fase ekspirasi, tulang rusuk akan relaksasi dan rongga dada kembali ke bentuk semula. Kemudian karbon dioksida pun akan keluar melalui rongga hidung dari dalam tubuh. Lalu mekanisme yang kedua yaitu mekanisme pernafasan perut. Yang berperan penting adalah otot diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pada saat fase inspirasi, diafragma akan berkontraksi sehingga rongga dada pun akan membesar dan oksigen masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada saat fase ekspirasi, diafragma akan berelaksasi, kemudian rongga dada pun kembali ke bentuk semula dan karbon dioksida keluar melalui rongga hidung.
Sekian demonstrasi dan role play dari saya.